saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian Kanton Bern telah bertemu kami di kantor KBRI Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini berada di Bern untuk menerima jasad Ananda Eril. KBRI Bern tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air. Usia 11 tahun, dia sudah merenungkan tentang air. Dan Quran surah ke-11 Hud ayat ke-7, wa kana arsyu 'alal ma'. Allah menguasai segala yang ada di perairan. Itu sudah menjadi renungannya sejak usia 11 tahun. Di Masjid Kota Baru Parahyangan, dia menatap satu batu dengan tulisan Allah, di bawahnya ada airnya. Itu sudah dia renungkan dan ingin sekali mengetahui bagaimana arsy Allah yang di air. Ya, anak yang hebat, anak yang berdedikasi, berbakti pada orang tua. Semoga husnul khatimah. Terima kasih ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah juga memastikan tidak loncat. Jadi turunnya perlahan begitu. Dan kalau dari sisi kesiapan, Eril ini adalah termasuk pemuda yang rajin olahraga. Beliau bisa berenang begitu ya. Kemudian beliau juga punya sertifikat diving. Jadi punya kemampuan untuk menilai dan mengukur arus, sehingga tadi hal-hal yang tadi diperhatikan sebelum dilakukan. Betulan di hari itu debit air relatif lebih tinggi dibanding hari-hari sekarang, begitu. Itu yang mungkin ada situasi yang qadarullah begitu ya,
di luar jangkauan ukuran manusia yang bisa diantisipasi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Dendi Kompas.com. Terima kasih. Ada satu riwayat di hadis Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi pelajaran dan hikmah yang mudah-mudahan menjadi amal solehnya juga almarhum, karena menjadi pelajaran buat kita semua insya Allah. Ya, hadis itu berbunyi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Kemudian disyarahkan oleh salah satunya Imam Hafiz di dalam kitab At-Taisir di Syarhil Jami' As-Saghir, bahwa maksudnya adalah ayyamut ala ma 'asha 'alaih. Seseorang akan diwafatkan atau akan wafat sebagaimana kebiasaannya. Nah, kalau kita lihat ada dua hal dari almarhum. Pertama, menyukai olahraga berjenis air, ya, berenang, menyelam. Dan yang kedua adalah insya Allah senang menolong orang, mengutamakan menolong orang, biasa dan punya kebiasaan menolong orang. Terbukti dari cerita-cerita bahwa sebelum dinyatakan hilangnya, beliau justru hilang itu karena nolong orang dulu. Masya Allah. Nah, dari sini kita semua belajar, jangan sampai punya kebiasaan buruk, apalagi jika itu adalah dosa, maksiat, kesalahan dan keburukan. Hendaknya kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, apalagi itu kebiasaan yang mengandung ibadah dan amal. Dia program healing dan sekali 2 minggu wajib melakukan kontrol. Nanti kan rumah sakit yang akan memberi jawaban. Kalau saya dari kemarin bilang kalau udah sehat datang aja. Kenapa harus ragu-ragu? Nggak ada masalah kok, siap dia. Cuma masalahnya belum sembuh total ya, belum sembuh total. Perbaikan ada. Kalau nggak perbaikan nggak mungkin dong dia diberikan program healing di luar rumah sakit. Ya, terus ada yang mengatakan ini dikunci katanya. Kalau dikunci 24 jam terus makannya di mana? Yuk yang bener aja ngomong. Makanya nggak perlu ngomong. Memang nggak ada urusannya sama dia di sini ngomong. Coba saya tanya yuk. Dia ngomong kata pengacaranya Bang Rasman, dikunci dari luar. Dikunci dari luar supaya dia nggak bisa keluar tengah malam atau ada CCTV. Gunanya apa? Untuk dipantau. Loh, kalau dia mau makan ya dibuka dong. Terus kalau ditaruh keluar emang salah. Duduk nggak pakai hijab, itulah tandanya dia lagi kurang nyaman pikirannya. Makanya berhijab seperti itu, tidak berhijab, kelihatan di luar. Kan saya bilang, saya aja disuruh masuk ke dalam oleh medis, saya tengok di dalam hal yang tidak wajar, mana mungkin. Sama saya diawasi oleh ajudan saya sama orang pihak kepolisian, pihak rumah sakit. Jangan merekayasa lah. Medina itu masih sakit. Saya pun baru bertemu dia. Dan masih unstable. Ya, masih labil. Itu saya sama istri saya. Istri saya bilang, "Bang, kelihatannya memang masih belum nyambung ya sama yang kita omongkan gitu." Dan Lukman juga sudah komunikasi dengan saya. Dan juga sudah saya arahkan supaya mereka berbaik-baik. Sekarang yang saya mau jelaskan, Medi pun berupaya dan keluarganya untuk bisa survive, membayar kalau ada hutang piutang, kalau ada laporan, dan sikap untuk kedepannya seperti apa, besok saya jelaskan. Seperti apa, Pak? Sudah mulai membaik, program healing. Dan insya Allah kita akan pelan-pelan kata keluarganya dan komunikasi. Saya sudah pernah ketemu Medina Zain. Saya lihat dia di dalam pengawasan keluarga dan rumah sakit. Dan membaik. Saya doakan membaik. Supaya terungkap semua dan orang-orang yang menghina, merendahkan, termasuk Lukman juga akan membuat lapor. Siapa dia? Uya siapa? Dia bukan penegak hukum. Polisi aja nggak maksa saya untuk minta dokumen rekap dokternya. Kalau mereka mau tanya sendiri kan boleh. Saya bilang silakan tanya rumah sakitnya. Datang ke rumah sakit jiwa, cek di mana pengawasannya. Lari atau gimana? Kalau lari kenapa bisa lari? Kenapa bisa kunci rumah sakit? Tanya aja sana. Tapi polisi masih percaya kok kata-kata saya. Dia bertemu dengan saya untuk saya lihat bagaimana keadaannya. Saya juga perlu tahu. Saya sudah ketemu. Saya juga ingin tahu seperti apa keadaan Lukman. Saya juga ketemu Lukman. Tapi seperti apa saya belum bisa katakan bahwa dia sembuh karena belum ada diagnosa dokter yang mengatakan memang
dia sudah sembuh ya, ingat ya, dalam program pengobatan, keluarga juga ngomong ke saya nggak bisa berandai-andai. Saya nggak berhak mengatakan dia sehat ataupun dia sakit. Yang saya tahu dalam perawatan, kemudian dia keluar rumah sakit dalam program healing dan keluarganya mengatakan begitu, dan ada dikirim ke saya datanya dan ada sekali 2 minggu kontrol, sudah. Saya kira tidak porsinya kalau Lukman mengatakan, Uya Kuya mengatakan apakah Medi bersedia atau tidak diperiksa. Lah, dia kan dalam pengawasan. Dia masih program healing. Dan kalau dia merasa pingin ada sesuatu, ya dia bisa cross check. Itu saja. Medi dalam pengawasan siapa, seperti apa. Yang pasti bukan di bawah pengawasan saya. Dia dari rumah sakit, cek aja ke sana. Ngapain harus sampai mengatakan bahwa misalnya bersedia atau tidak? Biar proses hukum kan juga. Polisi juga baru kabari saya kemarin dari Polda Metro, ya memberitahu ke saya bahwa akan ada pelimpahan P21 tahap 2. Saya beritahu ke penyidiknya. Mereka minta surat keterangan kemarin, saya akan kirim. Ya, nanti saya kira ingatkan saya ke bawah ya. Siap. Surat keterangan ya. Siap. Yang kemarin. Siap. Saya lupa itu. Siap. Mereka minta. Polisi aja yang nggak ada, yang sudah punya kewenangan nggak saya heboh ini kok. Heboh kalau betul ya kata-katanya begitu ya. Jangan kalian pelintir ya. Bersedia apa enggak kata-kata dia. Itu bukan urusan dia, itu urusan penyidik. Dia buat laporan sudah. Yuk proses hukum aja. Yang duluan nerima uang siapa? Laporan dia kah atau uang duluan masuk? Duluan masuk kan uangnya? Dia juga udah ngaku kok 65 juta. Mana bisa diilustrasikan begitu, Bos? Tunggu aja nanti proses hukumnya. Tapi kalau laporan kau ternyata tidak terbukti, tunggu laporan balik. Itu aja. Ini kata medik saya, bukan kata saya. Saya nggak pernah berkata-kata, Bos. Kecuali itu ranahnya yang menjadi kewenangan saya dari kuasa yang diberikan kepada saya. Tapi kalau yang prinsip tetap dari klien saya. Begitu. Nah sekarang Medi makin membaik, ya. Medi mulai siap, ya. Tunggu lihat tanggal mainnya. Itu saja. Tidak ada yang mengatakan tidak siap diperiksa polisi. Siapa yang bilang? Nggak ada itu. Sangat bersedia. Sangat bersedia. Kenapa? Karena dia pun ingin menjalankan perusahaan dia kembali. Ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini, sesuai dengan komitmen keluarganya ke saya, ya mungkin ada pembayaran-pembayaran. Ya, yang penting membaik. Kalau dia membaik, dia akan survive. Medi itu juga bidan biasa kok. Dia nggak punya usaha, lama-lama berkembang punya duit. Siap dia. Yang penting dia sehat. Salah satu yang bisa mengobati dia itu adalah Lukman Azhari. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.